Good morning and welcome back to Football Morning Show. Akhirnya, gua tidak lagi tinggal di jalan, my friend. Setelah 2 minggu pertama berganti hotel setiap hari, practically hidup di kereta karena harus bolak-balik Manchester, Liverpool, Liverpool, Manchester, Manchester, Birmingham. Wah, ribet banget teman-teman gitu ya. Ternyata melakukan subatannya banyak sekali takeaways yang bisa gua ambil ya. Akhirnya sekarang gue memiliki base camp yang sudah permanen, jadi nggak ganti-ganti hotel setiap hari, kira-kira koper. Itu karena kita udah full di London per hari ini, jadi makanya kemarin FMS nggak tayang, gue mohon maaf sekali. Dan ini membuat mungkin kita udah bisa mulai jadwalnya jadi clear kembali setiap jam 7 pagi, karena sebelumnya agak susah untuk juggling IRL, match day, dan juga FMS. Dalam satu hari full semuanya diambil gitu ya. Dengan adanya Basecamp ini mungkin gue mencoba akan tetap konsisten buat kalian setiap jam 7 pagi dan nggak perlu lagi kejar-kejaran ya sama security gitu kalau lagi take di stadion gitu, karena sering diusir kita teman-teman gitu ya. Dan hari ini gue pengen shout out dulu tentunya untuk para pendengar dan penonton setia yang terus mensupport gue, sangat-sangat appreciate ya. Itu antara lain ada petugas palang pintu kereta. Wah, luar biasa. Ini penting sekali karena dia menjadi kunci menyelamatkan banyak sekali nyawa-nyawa yang memang orang Indonesia itu suka tantangan ya. Kalau ada palang pintu kalau bisa dihajar aja gitu ya. Banyak sekali seperti itu. Nanti ketabrak kereta, my friend. Nah, inilah fungsi dari penjaga palang pintu kereta. Kemudian juga ada petugas SPBU. Nah, ini penting sekali petugas SPBU untuk juga kalau nggak ada dia nanti kita jadi self ini ya, sendirian gitu ya, self service gitu ya. Penting ada petugas SPBU, dan tentunya juga ada guru bahasa Arab di sekolah dasar. Baiklah my friend, itu shout out untuk teman-teman yang tetap setia mensupport. Dan hari ini tentunya sebelum memulai materi apa yang akan kita bahas, hari ini gue pengen mengingatkan kalian semua untuk berlangganan video dengan kode unik gue. Itu dia my friend. Kenapa? Karena ini penting sekali. Karena video nanti akan bisa memberikan kita diskon 20% ya. Tentunya untuk paket Ultimate akan ada lagi opportunity diundi. Terutama untuk fans Arsenal nih. Kalau yang nanti menang nggak fans Arsenal juga nggak apa-apa. Mungkin bisa dijual lagi kepada fans Arsenal. Itu adalah jersey bertanda tangan Jurrien Timber yang kemarin wawancara sudah kita naikin di hari Senin, teman-teman. Itu kan. Dan itu nanti akan diundi pada tanggal 27 September ya. 27 atau 28 September saat match day di game week berikutnya, di mana kita akan IRL dari dalam stadion. Oke? Nanti kita konfirmasi pertandingannya apa, karena terakhir itu ini banyak sekali fans Brentford yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi tiket Brentford melawan Manchester United di tanggal 27 itu minimal harga basicnya aja yang paling murah itu sudah di atas 12 juta satu tiket. Jadi sepertinya gue tidak akan ke Brentford Manchester United. Mohon maaf nih fans MU, bukannya gue nggak mau bantuin nge-jinx Brentford nih ya. Tapi mahal banget jadi dijualin sama fans Brentfordnya gitu. Ya mungkin gue akan ke match lain, tapi match yang apa nanti akan gue konfirmasi, oke? Oke, itu dia ada menu apa aja hari ini. Kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi, udah ada timestampnya di situ sama Dani udah ditandain. Dan tentunya kita akan masuk dulu dari breaking news yang sudah dibicarakan tentunya sehari kemarin setelah penghargaan Ballon d'Or resmi digelar. Itu adalah kemenangan Ousmane Dembele sebagai peraih Ballon d'Or edisi terkini ya. Dan 2025 pemenangnya adalah pemain asal Prancis lagi setelah terakhir kali tahun 1991 Jean-Pierre Papin ya memenangkan prestigious award ini ya. Dan tentu setiap edisi gelaran Ballon d'Or selalu terjadi kontroversi ya, dan perdebatan yang sengit ya, lama lah kalau kita lihat. Dan tentunya ini juga sama di edisi kali ini, perdebatan seputar apakah secara individu Ousmane Dembele adalah pemain yang pantas menang atau itu adalah gelar yang seharusnya menjadi milik Dick Lamine Yamal ya. Ya naturally bapaknya Yamal pasti akan mensupport anaknya. Jadi ada sedikit statement yang mungkin dikeluarkan ke media yang merasa ini tidak adil ya. Namun tentu kita juga harus melihat kedua belah pihak ya. Ousmane Dembele ini rising dan comeback-nya ini menginspirasi gua ya. Kalau kalian notice 2 tahun yang lalu 2024 pertama kali PSG bertemu Arsenal ya di eranya Luis Enrique 2024. Ousmane Dembele dicoret teman-teman, nggak dibawa ke London ya. He's not even playing in a
DSP, di daftar squad ya. Dia nggak masuk, dicoret ya karena alasan ketidakkecocokan, attitude dan lain-lain lah yang berada pada saat itu. Kita tarik ya setahun kemudian, dia adalah pemimpin di PSG, lead by example, pressing monster ya, mencetak 30 plus gol, membuat double digit assist. Betul-betul menjadi embody dari wajah PSG versi Luis Enrique. Jadi buat gua ini sebuah comeback dan juga sebuah perubahan yang signifikan yang dibuat oleh seorang Ousmane Dembele, dan I think he deserve it ya. Kedua nama menurut gue deserve it. Dari level individu gue merasa mungkin Lamine Yamal bisa memberikan dampak lebih besar dalam sebuah pertandingan, bisa menentukan hasil pertandingan sendiri. Sementara mungkin Ousmane Dembele ini embody dari seperti apa akhirnya PSG berubah dari tim yang mengedepankan superstar menjadi tim yang menjadi sebuah kolektif, dan wajah dari tim ini itu adalah Ousmane Dembele ya. Itu membuat akhirnya Luis Enrique menyampaikan di media setelah menjuarai Liga Champions, berikan saja trofi Ballon d'Or ke Ousmane Dembele sekarang ya. Dan ada sebuah momen haru juga saat acceptance speech di mana Dembele menangis. Jadi itu resonate sama gue. Mungkin ada orang-orang yang wah selama ini tidak diperhitungkan, selama ini dibilang gagal, di mana dia memang pada saat kepindahannya dari Dortmund ke Barcelona mendapat begitu banyak kritikan, terutama dari fans Barcelona yang merasa penampilan yang dia perlihatkan tidak justify dari mahar pengeluaran biaya transfer untuk mendatangkannya. Dan Dembele bercerita, saya ingin berterima kasih kepada semua klub yang pernah saya bela. Jadi benar-benar disebutin satu-satu ya. Stade Rennais, kemudian Borussia Dortmund, FC Barcelona, klub impiannya dia menggarisbawahi itu, dan dia juga pernah bermain bersama Messi. Saya ingin berterima kasih kepadanya, saya belajar banyak darinya. Jadi ini sebuah gestur ya, gestur yang luar biasa. Dan ya seperti biasalah, namanya Ballon d'Or selalu men-trigger perdebatan. Dimulai mungkin kalau kita look back satu dekade terakhir, ada injustifikasi dari versinya tim fans Inter karena Wesley Sneijder tidak ditunjuk sebagai pemenang di 2010 saat Inter treble. Mundur lagi sedikit, Frank Ribery ya, yang pada saat itu juga Bayern treble juga nggak menang itu. Injustifikasi juga merasa mungkin pada saat itu Cristiano Ronaldo ya, di musim Luka Modric menang, harusnya fans CR7 merasa itu harusnya gelarnya milik Ronaldo. Kemudian juga Robert Lewandowski ya, pada saat musim yang paling gacornya menang juga domestik, menang di Eropa, tidak mendapatkan Ballon d'Or juga karena tiba-tiba penghargaannya di tahun itu nggak ada gitu. Erling Haaland my friend udah treble, bikin gol 50 plus semusim, yang menang tetap Messi karena Messi waktu itu jadi juara Piala Dunia. Jadi akan selalu memicu perdebatan penghargaan ini, tapi itulah that's the beauty of football. Pada saat ini adalah gelar individu gitu kan, tapi individu pun meraih gelar mungkin tidak akan tampil sebagus itu tanpa sokongan rekan-rekan setimnya. Ya, gimana pendapat kalian? Apakah kalian merasa Ousmane Dembele layak diberikan penghargaan ini, atau kalian mungkin adalah kubu timnya di Lamine Yamal? Langsung bergabung di kolom komentar, oke? Dan ini adalah lengkap penghargaan yang diberikan setiap kategorinya pada penghargaan malam kemarin. Ya, Ballon d'Or-nya milik Ousmane Dembele, Copa Trophy itulah Lamine Yamal, kemudian juga penghargaan kiper terbaik atau Yassin Trophy itu milik Gianluigi Donnarumma ya, dan kemudian gol terbaik ya, Gerd Müller Trophy jatuh kepada Victor Gyökeres yang sekarang membela Arsenal. Kemudian Johan Cruyff Trophy atau pelatih terbaik itu jatuh kepada Luis Enrique, dan tim terbaik adalah PSG ya. Seperti apa menurut kalian, ini udah sesuaikah dengan ekspektasi, dan apakah ini cukup adil dan cukup unbiased? Kalian bisa berdiskusi di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke Liga Inggris pastinya ya. Dan kemarin begitu banyak perdebatan terjadi antara fans Arsenal maupun tim-tim pesaingnya ya. Pandit-pandit nih mulai berdiskusi nih, terutama pandit-pandit Inggris yang perdebatannya cukup sengit nih teman-teman ya. Jadi keluarlah statement dari Roy Keane, Gary Neville, Jamie Carragher yang ngerasa Arsenal ini bermain dengan City, mainnya imbang, itu nggak gunning for the win. Jadi nggak mau ambil resiko. Ini terlalu hati-hati, ya tidak merasa
sebuah pertunjukan yang merepresentasikan kedua tim yang memiliki combined value squad di atas 2 miliar pound sterling ya. Secara khusus Gary Neville meng-highlight jika Arsenal ini cuma punya satu jurus, tim yang memiliki cuma satu jurus. Dia bilang, wah ini sebuah statement yang sangat-sangat berani my friend ya. Dia bilang, alasan Guardiola untuk pertama kalinya, bukan pertama kali ya, untuk mungkin sekarang main defensif ya, gitu. Karena kemarin kan kalah ball possession. 67% punya Arsenal, 33% punya Manchester City. Dan Manchester City jarang sekali, hampir tidak pernah kalah ball possessions ya. Dan ini berarti pilihan yang dilakukan oleh Guardiola. Jadi itu dibilang sama Gary Neville alasan Pep bermain defensif karena Arsenal hanya memiliki satu cara bermain, gitu. Arsenal mencetak banyak gol dari bola mati, 6 gol dari 9 gol yang tercipta di laga sebelumnya itu terjadi dari bola-bola mati baik penalti maupun corner ya. Itu tidaklah cukup untuk kualitas Arsenal dan disampaikan oleh Neville jika mereka memang ingin menjuarai Premier League. Dan mereka punya Saka, Martinelli, Gyökeres, Havertz, Eze, Trossard, Nwaneri, dan tentunya Lord kita semua, Noni Madueke. Berapa banyak talenta ya yang mereka punya, tetapi mereka tidak cukup untuk membuat peluang. Jadi create chances-nya itu tidak cukup banyak. Apa yang menahan mereka? Nah, ini yang diberikan question mark-nya oleh Gary Neville. What's holding back? Karena begitu banyaknya pemain-pemain yang memiliki kemampuan individu dan kreativitas yang tinggi secara individu, tapi secara organisasi, secara tim, kenapa tidak cukup banyak peluang yang dibuat oleh skuad Arsenal di laga-laga big match terutama. Kemarin juga kontra Liverpool kan nggak cetak gol, lawan City juga hanya bikin 1 gol gitu kan. Nah itu yang digarisbawahi. Apa sebenarnya yang menahan mereka ya? Itu yang pertanyaan yang dilontarkan oleh Gary Neville. Ya berarti kan ini secara tidak langsung serangan terhadap Mikel Arteta jika dia tidak cukup berani mengambil resiko ya yang diambil dalam pilihan-pilihan taktik untuk merevolusi hasil dari laga-laga besar yang dijalani oleh Arsenal. Nah, secara khusus juga banyak sekali pandit-pandit yang menyerang, mulai menyerang Victor Gyökeres ya. Terlepas dia sudah bikin 3 gol dari 5 pertandingan kalau nggak salah. Namun dia tidak cukup mencetak gol di laga-laga penting ya. Gyökeres ini awal kontra Liverpool, dia juga awal kontra Manchester United, dia juga awal kontra Manchester City. Jadi 3 laga besar yang sudah dijalani oleh Arsenal ini tidak ada berbuah gol ya oleh seorang Victor Gyökeres. Nah itu yang membuat dia akhirnya di highlight dan diserang oleh beberapa pandit. Nah kita lihat dulu secara spesifik pergerakan dari Victor Gyökeres kontra Manchester City di grafisnya di sini. Jadi dia lebih banyak memang running from behind. Itulah kekuatan dari seorang Victor Gyökeres. Dan mungkin ketika itu terjadi, ketika umpan bola-bola running from behind untuk mensuplai dia terjadi, antara first touch-nya yang kurang sempurna sehingga membuat back yang mengcover dia bisa langsung recover bola, atau memang pergerakan follow up dari rekan setim yang belum nyatu dan butuh waktu untuk ini bisa tune in. Namun, tekanan-tekanan tentu diberikan mengingat harga atau mahar dari Gyökeres ini cukup mahal, sehingga harusnya bisa langsung nyetel. Nah, itu yang disampaikan oleh Troy Deeney, salah satu pandit yang bertugas di laga kontra City dan Manchester City dan juga Arsenal. Dia bilang, Gyökeres harus mencetak gol di laga-laga besar. Saya percaya Arsenal membelinya untuk mencetak gol di tipe laga-laga seperti ini. Mencetak gol di laga kontra United, Liverpool, dan Manchester City. Nah, gimana menurut kalian fans Arsenal? Apakah memang di laga-laga besar Gyökeres belum tampil cukup optimal, atau kalian merasa ya emang ini butuh waktu aja ya? Langsung bergabung di kolom komentar. Nah, on the other hand, kawan kita Mikel Arteta, kemarin gue ketemu, emang ganteng banget nih orang ya. Ketika gue kemarin mewawancarai Jurgen Timber, karismanya men. Mikel Arteta, dia masuk aja tuh ya udah, gila. Aura tuh udah kerasa di satu ruangan itu. Dan dia menyapa gue dengan baik sekali. How are you? Dia bilang, emang orang ini baik banget ya orang ini ya. Jadi gue mendukung Arteta. Oke, Arteta di sisi lain itu merasa kemarin itu lebih kepada alasan Arsenal tidak bisa mengambil poin penuh. Selain karena City main defensif, tapi juga kegemilangan seorang Gianluigi Donnarumma ya, yang secara khusus di highlight oleh Mikel Arteta dan dia puji karena melakukan
cukup banyak penyelamatan. Dia bilang, Donnarumma begitu dominan di kotak penalti, begitupun terhadap setiap bola yang masuk ke area 6 yards box, ya. Aksinya malam kemarin super efisien. Wah, di highlightnya super lagi, super efisien. Hari ini terasa sangat sulit bagi Arsenal mencetak gol karena kontribusi penting dari Gianluigi Donnarumma. Ya, apakah kalian sepakat? Beberapa kemarin penyelamatan yang cukup penting dari Donnarumma, ada peluang Madueke, ada peluang-peluang yang lain yang diselamatkan oleh Donnarumma, itu juga berkontribusi terhadap hasil imbang. Mungkin on the other day, kalau kipernya bukan Donnarumma, misalnya saya James Trafford, mungkin lebih sedikit pressure, jadi ada kemungkinan crack gitu dari sisi ketenangan dan kebobolan, ya, kurang lebih seperti itu. Oke, serang dari Arsenal, kita masuk ke Manchester United, ya. Tentunya kembali banyak sekali suara-suara yang tetap mengkritik Amorim, terlepas dari kemenangan pertama setelah hasil-hasil negatif kemarin bisa diputus, sudah dicapai oleh skuad asuhan Ruben Amorim, dan kali ini giliran Rio Ferdinand yang memberikan masukan. Ferdinand, kawan kita ini biasanya kan memang selalu membela MU, ya, tidak pernah menyuarakan kritikan negatif, jarang lah dia, tapi kali ini dia memberikan sebuah catatan penting yang menurut gua layak di highlight karena masuk akal, ya. Ini kaitannya dengan pergantian pemain yang dilakukan oleh Ruben Amorim di menit ke 60-70 yang membuat akhirnya United kebobolan 2-1, ya. Tadinya kan lumayan tuh, nggak kebobolan, ya. Terus jadi 10-10. Akhirnya Calobah bisa membuat consolidation goal, ya. Dalam POV dari Rio Ferdinand itu karena Harry Maguire ditarik. Nah, kita lihat seperti apa statementnya. Dia bilang, saya melihat tim-tim yang juara. Apakah itu Manchester United versi saya bermain saat dia berpartner dengan Nemanja Vidic, atau Invincibles-nya Arsenal, atau John Terry dan Ricardo Carvalho, ya, maupun juara bertahan saat ini itu Van Dijk dan Konate, ya. Back tengah yang dimainkan ini selalu sama setiap minggunya. Ini poin yang di-highlight oleh Rio Ferdinand. Konsistensi pemilihan pemain di area tersebut memberikan peluang menang lebih tinggi, ya. Namun Amorim selalu mengganti backline-nya. Itu gila. Sebagai pemain, saya tidak akan menyukainya. Itu yang disampaikan oleh Rio Ferdinand, ya masuk akal menurut gua, karena memang ya pairing back-back yang secara tradisional menjuarai liga itu memang back-back yang selalu sama namanya. Kiper jadi core-nya, 2 center back atau 3 center back. Saat Conte juga menjuarai bersama Chelsea kan Azpilicueta, Gary Cahill, sama David Luiz gitu. Itu kan selalu sama, tiap minggu lu merem aja udah tahu itu line up-nya. Karena memang udah ada chemistry di antara mereka. Nah, ini dicop terus nih. Leny Yoro ditarik, sekarang Harry Maguire masuk. Terus Luke Shaw dan juga De Ligt yang digeser ke kanan. Minggu sebelumnya Yoro yang main di kanan, De Ligt di tengah, Luke Shaw di kiri. Nanti berubah lagi. Gitu aja terus. Jadi mungkin memang ada poinnya. Jadi ini kita sampaikan kaitannya tentang masukan untuk kawan kita Ruben Amorim, ya. Karena gue nggak bisa nih membantu lu untuk bantuin ngejinx Brentford lawan YRL tanggal 27 karena harga tiketnya mahal banget, kawan, ya. Jadi ini gue bantu aja menyampaikan keluh kesahnya Rio Ferdinand biar lu seenggaknya denger, ya. Jadi lu nggak kalah nanti di Brentford. Oke, my friend. Jadi sekarang kita akan membahas terkait laporan keuangan Manchester United yang disampaikan di hari Kamis lalu, yang membuat beberapa pihak ini cukup terkejut, ya. Mungkin ini menjadi alasan kenapa sekitar 2 bulan yang lalu itu interview antara Gary Neville dan juga Sir Jim Ratcliffe cukup kontroversial, yang menyatakan jika United berada dalam ambang kebangkrutan, ya. Ada drastic measure yang dilakukan dan diambil langkah-langkah oleh Sir Jim untuk bisa membenahi permasalahan ini. Dan kita coba analisa figures atau angka-angka yang sudah dilaporkan. Gue pengen memulai dulu dari hutang United untuk transfer, ya. Jadi United ini masih berhutang banyak sekali dari transfer-transfer yang terjadi di masa lalu, ya. Mungkin itu Jadon Sancho, Anthony, Matthijs De Ligt, bintang-bintang yang lain lah, yang dulu Rasmus Højlund yang masih terjadi outstanding yang harus dibayar, ya. Ini yang membuat gua cukup kaget karena angkanya mencapai 343 juta pound. Kita lihat dulu digambar, ini naik 27% tahun ini, ya. Jadi
hutang United ini tuh ada yang harus dibayarkan dalam tempo setahun ke depan, ada yang harus dibayarkan mungkin masih bisa beberapa tahun ke depan dicicil. Nah, akumulasi itu sekitar 343 juta. Yang harus dibayarkan sampai tahun depan itu adalah sekitar 200 juta, sisanya sekitar 143 juta yang masih bisa dicicil. Nah, ini harus diingat, jika angka ini masih akan bertambah sekitar 160 juta pound sterling kalau di combine dengan aktivitas Manchester United di bursa transfer musim ini mendatangkan Matheus Cunha, Benjamin Sesko, kemudian juga Bryan Mbeumo gitu. Itu masih akan ada lagi penambahan 167 juta pound sterling. Jadi rasio antara total revenue, keuntungan yang di-generate oleh Manchester United versus utang transfer yang harus dibayarkan itu berada di angka 52%, ya. Jadi jumlah utang terhadap transfer itu outpace, ya, atau mengalahkan, ya, revenue yang dihasilkan. Ini juga mungkin terimbas dari memang belum berpartisipasinya United di Liga Champions dan juga kemarin mungkin nggak ikutan di Piala Dunia antar klub, karena itu kan revenue yang cukup signifikan, ya, gitu. Nah, itu berimbas pada itu. Nah, ini adalah angka yang sangat-sangat memprihatinkan, ya, karena itu tertinggi rasio hutang dibanding utang transfer, ya, dibanding revenue, keuntungan berada di 52% dan itu tertinggi di Premier League. Itu takeaways yang nomor 1. Jika ada rasio hutang melebihi revenue di klub-klub lain di Liga Inggris, itu coba kita bedah mungkin hanya terjadi di Bournemouth. Bournemouth juga sama, rasio utangnya atau pengeluarannya melebihi dari pemasukan, namun itu sudah ditutup pada musim ini dengan penjualan besar-besaran. Kalian mungkin Dean Huijsen dijual, kemudian juga Zabarnyi dijual ke PSG gitu. Pemain-pemain bintangnya banyak yang dijual. Nah, itu salah satu langkah untuk menutup ini. Dan ada juga Chelsea yang memang pengeluarannya untuk membeli pemain itu outpace dari pemasukan. Namun, Chelsea itu mendapatkan suntikan dana dari pemilik. Nah, ini bedanya. Yang kemarin dengan beberapa manuver yang dia lakukan seperti menjual tim wanita ke dirinya sendiri, menjual komplek yang ada di sekitaran Stamford Bridge, gitu kan, untuk dirinya sendiri, kemudian declare sebagai revenue. Dan beberapa hal yang lain seperti mungkin mereka juga ada partisipasi di Piala Dunia antar klub yang membuat itu akhirnya tidak sememprihatinkan angka rasio yang dimiliki oleh Manchester United. Ya, inilah sebuah keputusan yang harus diambil oleh Ratcliffe saat mengambil alih posisi sporting management, ya, yang ada di Manchester United ketika membeli minoritas saham sebesar 24-25% di MU. Dan saat dia mengambil memang berada dalam skuad yang tidak kompetitif dan ini menjadi dampak yang harus dilakukan, ya. Jadi dia juga sudah menyuntik sebenarnya angka sekitar 240 juta pound sterling dari kantongnya sendiri untuk memperbaiki infrastruktur dan juga pembelian pemain, ya, kepada Manchester United. Itu membuat angka, kalau kita lihat di grafis ini, angka atau cost untuk mengensemble atau membangun tim Manchester United saat ini sudah menyentuh angka 1 miliar pound, ya. Ini termahal ketiga setelah Chelsea dan Manchester City, ya. Ya, ini adalah sebuah legacy yang diterima oleh Sir Jim pada saat mengambil keputusan untuk membeli tim kesayangannya yang dia dukung dari kecil, ya. Dan ini costly banget. Nah, gue coba tarik lagi sedikit situasi ini yang membuat akhirnya interview bersama Gary Neville itu terjadi dan drastic cut costing mesti dilakukan oleh Sir Jim sehingga ada banyak PHK, ada makan siang untuk staf yang dihapuskan, kemudian juga ada pemain-pemain yang ditransfer dengan gaji besar dan juga biaya besar akhirnya didepak keluar dari United seperti Jadon Sancho, Anthony, dan pemain-pemain lainnya gitu. Nah, dua keputusan ini sebenarnya sedikit bisa menghambat, ya, rate hutang versus revenue, ya, dan sedikit memberikan napas bagi Manchester United. Dari sisi rasio biaya staff klub
ya. Dari sisi peringkat biaya rasio biaya staf, membayar staf nih. Jadi kayak direkturnya Omar Bereda, kemudian Jason Wilcox, kemudian sampai staf-staf yang paling bawah kayak mungkin gue di Manchester City dulu sebagai produser, sebagai apa. Dari seluruh biaya staf itu, United sekarang sudah jauh-jauh lebih lean atau ramping ya. Jadi tidak terlalu membebani lagi lah dari sisi biaya staff terhadap revenue klub. Yang sebelumnya tuh redundant, yang sebelumnya tuh terlalu banyak orang yang overpaid, yang di situ nggak ngapa-ngapain akhirnya tetap digaji gitu. Ini yang drastic measure yang diambil oleh seorang Sir Jim. Nah, yang paling penting adalah betapa sekarang dari sisi beban gaji pemain, ya, beban gaji pemain dan staff, backroom staff, pelatih dan sebagainya, itu sekarang hanya berada di urutan kelima, ya, dari total tim-tim yang ada di Premier League. Ini adalah sebuah keputusan yang menyakitkan tapi harus diambil untuk bisa membuat keuangan klub ini jauh lebih sehat gitu. Karena di samping dari hutang untuk transfer, United ini masih memiliki hutang juga dari kepemilikan yang lama gitu. Jadi kawan kita kan kawan kita Glazer ini mengambil MU itu juga dengan hutang, ngambil hutang gitu ya kurang lebih. Dan unfortunately setelah laporan keuangan kemarin, titik hutang United sebagai sebuah institusi dan klub itu berada di puncak nyaris tertinggi ya. Tertinggi itu terjadi di tahun 2008-2009 dengan marka hampir 800 juta pound total utang United, dan sekarang sudah berada di angka 750 juta pound sterling United utangnya secara institusi ya. Dan itu membuat memang ini harus ada loan yang diambil untuk bisa menutupi hutang dan merestrukturisasi ya aktivitas mereka di bursa transfer dan juga operations club gitu. Jadi bagaimana klub bisa survive dalam mencoba membayar utang sembari membiayai aktivitas bursa transfer pada musim ini, itu dengan mengambil fasilitas kredit, teman-teman. Nah, ini penting sekali ya. Ya, fasilitas kredit yang dimiliki oleh United yang sebelumnya itu sebenarnya tidak pernah dipakai ya. Sampai COVID-19 itu tercipta ya. Dan itu membuat akhirnya United bertindak dan mengambil fasilitas kredit ya. Credit facility atau RCF ya, yang akhirnya diambil untuk bisa tetap survive day to day dan juga tetap kompetitif di bursa transfer ya. Sejak RCF atau credit facility ini diaktifkan oleh Man United, mereka mengambil pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek. Nah, jangka panjang ini tuh secara bunga itu lebih berbahaya, bisa di rasio 4% ya. 4-6% bahkan. Untuk jangka pendek ini sedikit lebih aman karena itu hanya di rasio sekitar 1,4% bunganya. Itu juga yang membuat United ini sedikit tersakiti karena untuk membayar bunga saja, bunga pinjaman saja musim lalu itu untuk jangka panjang bayar bunganya tuh 24 juta pound sterling. Dan untuk jangka pendek itu 12 juta pound sterling. Jadi kalian bisa bayangkan kalau bunganya segitu pinjamannya berapa gitu kan. Nah itu yang akhirnya menjadi drastic measures yang diambil oleh Sir Jim, dan dia mengindikasikan ini gawat sekali gitu, dan akhirnya dia melakukan interview itu bersama Gary Neville. Jadi dia bilang ini adalah beban-beban hutang dari masa lalu ya. Suka atau tidak suka, kita mewarisi hal-hal ini dan harus menyelesaikannya ya. Itu yang disampaikan Itu yang disampaikan oleh Sir Jim terkait bagaimana laporan keuangan Manchester United ini. Dan memang bukanlah sebuah berita yang mengenakan untuk fans MU, dan itu salah satu alasannya juga mungkin kalian harus mempertimbangkan why you need to raise your voice agar Glazer ini bisa digeser ya. Dan mungkin owner baru memang sudah diwajibkan harus masuk ya. Untuk bisa membantu keuangan MU, ada satu nama yang wajib gacor lagi. Itu adalah Marcus Rashford. Nah, ini adalah berikutnya yang pengen gue bahas di Barcelona. Ada sebuah proyek revitalisasi dari Marcus Rashford yang dipimpin oleh Hansi Flick ya.
Ini adalah proyek merestorasi striker, salah satu striker Inggris yang paling potensial lah ya. Memang kan didatangkan dengan skema pinjaman, dan kemarin kan menjadi pahlawan ketika Barcelona menang di Liga Champions kontra Newcastle United. Jadi sebenarnya ini memang ada sebuah pilihan yang diambil oleh Flick dan juga manajemen Barcelona. Kenapa ini diambil? Karena mereka merasa, satu, Rashford ini bisa didatangkan dengan harga yang murah. Ya. Pertama lewat skema loan, kalau dia bisa direstorasi dan dia tampil gacor, Barca punya klausa untuk mempermanenkan dia dengan harga yang cukup murah, hanya 30 juta pound. Ya. Kita tarik dulu musim kemarin, Barca tampil bagus di Liga, udah masuk sampai semifinal kalau nggak salah di Liga Champions, correct me if I'm wrong. Dan salah satu alasan yang dikemukakan oleh Hansi Flick kalau mereka terjadi kegagalan di Eropa adalah kurangnya kedalaman yang ada di tim. Ya. Lewandowski udah 37, Ferran Torres bukanlah sebuah seorang striker yang mungkin bisa lo andelin gitu kan. Dan opsi di sayap pun ya nggak banyak gitu. Ya makanya cuma ada Rafinha, Lamine Yamal, sisa kedalamannya nggak ada. Makanya their best interest adalah merestorasi Marcus Rashford. Jadi nanti saat tampil cukup baik lagi, bisa dibeli dengan harga murah, renegotiate salary-nya. Itu kenapa tugas khusus diberikan kepada Hansi Flick untuk bisa membuat Marcus Rashford gacor lagi. Dimana ini sempat terjadi kemarin kan, sebuah grafis cukup bagus, diberikan menit bermain cukup oke di La Liga, kemudian tampil ciamik di Liga Champions, namun sekarang kembali flop. Kenapa? Karena dia baru saja dicoret dari skuad menghadapi Getafe karena terlambat ikut meeting. Nah ini yang berkali-kali Rashford ini selalu gimana ya, lagi bagus ada aja ulahnya gitu. Nah memang sebuah misi yang mungkin challenging ya untuk Hansi Flick. Namun dia merasa ini layak untuk dicoba. Dan ini tough love yang dilakukan oleh Hansi Flick. Karena mungkin ini lebih tough ya ketimbang kemarin Rafinha juga sama. Ada kasusnya dia juga telat masuk ke tim meeting. Karena di Barcelona itu harus ada tim meeting sejam sebelum berkumpul gitu untuk persiapan pertandingan. Rashford itu katanya telat karena menyelesaikan submission elektronik klub. Jadi dia masih harus ngisi elektronik lah ketika masuk ke dalam gedung. Itu yang membuat dia alasannya terlambat. Nah, Rafinha juga menjadi problem yang sama beberapa minggu sebelumnya, tapi dia tetap masuk ke DSP dan cuma di drop dari starting 11, mainnya dari bangku cadangan. Tapi kalau Rashford benar-benar dicoret. Nah, ini tough love karena ini bentuk dari upaya merestorasi dia buat kepalanya itu ada di sepak bola aja gitu, jangan kemana-mana. Nah itu yang juga disampaikan oleh salah satu eksekutif Barcelona, ini menolak disampaikan, namanya gue kutip dari Athletic, dia bilang Hansi Flick menguasai masalah Rashford ya, he's on top of Rashford, dia bilang gitu. Dia sangat baik dalam urusan man management. Ada banyak hal yang diterapkan terhadap Rashford karena Flick paham di titik ini Marcus membutuhkan hal tersebut dalam karirnya. Nah termasuk salah satunya kemarin akhirnya dicoret dari DSP karena tiba-tiba awol atau telat lah ya gitu kan. Nah ini yang menurut gua patut kita highlight gitu ya. Oke my friend, dan setelah itu kita akan membahas sedikit tentang hasil Ballon d'Or kemarin bersama salah satu legenda Afrika. Ini pernah main di Spurs, pernah main di Real Madrid bersama Ronaldo. Wah, ini yang main teammate-nya bintang semua. Kakak, Ronaldo, CR7, Ramos, you name it lah. Xabi Alonso, Sami Khedira, Mesut Ozil. Terus dia juga main di Arsenal ya, barengan sama Opa Wenger, pernah dilatih oleh Jose Mourinho gitu kan. Kita akan diskusi sedikit tentunya dengan support dari video bersama legenda Afrika, legenda Togo, Emmanuel Adebayor. Dan tentunya tidak akan terjadi tanpa support dari video. Jadi kalian langsung aja klik link yang ada di deskripsi untuk berlangganan video dengan kode unik gue, dapatkan 20%. Dan kita langsung saja tanya-tanya Emmanuel Adebayor. Adebayor, thank you so much for coming to the show. Really appreciate you come. And today is the ceremony of Ballon d'Or.
in the UK. Yep. The last African player to win the Ballon d'Or is Mr. George Oppong-Weah. Mr. George Weah in 1995. The closest of African players to even Sadio Mane, maybe Mo Salah this year. Who do you think is the next African talents that has potential to win this award? You know, those are the things that is kind of like hard to say, because you don't know who is the next golden boy of the continent. And obviously Sadio Mane was very close. Mohamed Salah was close last year, and we got Samuel Eto'o, one of the greatest in Africa. And obviously, seeing all the players that are playing now, they are all fantastic players. Osimhen, Boniface, Victor, Mohamed Kudus, all these are great footballers. And obviously, unfortunately, you don't know how it's going to end up. And it's something that we want to win. Just the same prize as the World Cup, because we would like to at least once. I wanna say happen once in my lifetime before going to the next one. Obviously, I want to see my continent raising the World Cup, but it's not easy. So for me, I just what I can tell my brothers, just to focus, beat themselves, play football, and whenever it's gonna happen, it's gonna happen. It happened once already in 1995 with Mr. President George Oppong-Weah. We can just wish for all the youth that are coming up from Africa now to be more talented, to be more resilient, so that they can make it happen for the continent. But it's not going to be easy. Brilliant. We hope there's another winners coming from Africa. You have a remarkable CV. You played for Real Madrid, Monaco, Arsenal, my club, Man City, and of course, Tottenham Hotspurs. If you're looking back, which version of yourself during those area was the best? Emmanuel Adebayor. Obviously, I think everybody knew it, and we said it. Is when I was playing for Arsenal. I reached another. Obviously, I was a good player coming from Monaco before I joined Arsenal. When I reached Arsenal, I take my whole game into another whole level where I can score goals with my feet. I can curve into the top corner. I became much better scoring with my head, and obviously because of how Arsenal plays. And for me, if you ask me, the best time of my career would be my Arsenal days, and I really enjoy playing football. And we have a lot of family. We are all young, including Kolo Touré, Emmanuel Eboue, Abu Dhabi, Guy Clichy. So we have this kind of familiarity. We all used to come from France, or we all have this thing in common, which is we can speak French. Aladier, Adebayor, Amad Traoré, Kolo Touré, Emmanuel Eboue, Abu Dhabi, Bakary Sagna, we can speak French. And at some point, we also had William Gallas. So it was good. We train, then we all go down together or go to African restaurant together to eat. Most of the time we go to Kolo's house to eat as a family. So the bond was there. So for us just to implement those things on the pitch, and that's what we have been doing. And I have a great career, and I have a great time with Arsenal. Fantastic. All of the names that you have mentioned are legends of the game for me. And you said that the best version of Emmanuel Adebayor was when you were playing for Arsenal, and how important was the role of Arsene Wenger at the time for your development in your career as a person, as a player? When I first moved to Arsenal, we have a conversation with. I had a conversation with Arsene Wenger, and I told him what I want to achieve, and he told me what he needed from me, and we have a good understanding. And obviously, I think I have the will in my hand. I have to drive, and obviously, I focus on my football. I have a two personality. When people see me dress, when people see me the way I carry myself, people think I'm a party animal, but I'm not. Because of the way I am, because I'm a happy soul, so they think this is how I live my life. And when I moved to Arsenal, I didn't even go out that much. I was just focusing on playing football. And obviously, I would go and swim, and I would go and do my stretching, and I was very professional. But when you see me dressing, you'll be like, oh, he's coming from a club.
But I wasn't coming from a disco or a club, but this is how I want to be happy in my soul. So we have a good understanding. He told me what he needed from me, and I told him what I wanted to achieve. And I think at the end of the day, he worked out those things work out for both of us, because I became a great player. He made me a great player. He became awarded because he's the one that brought me to England. He's the one that gave me the chance to win the Ballon d'Or of Africa. He's the one to give me a chance to be worldwide known as a footballer, as an icon, as a legend for my continent. So for me, everything about Arsene Wenger is just beautiful. Today we have a good understanding. Yeah. We are very good. We are very close. We are very good friends. He's an ambassador. He's working for FIFA. I'm also an ambassador for different departments in FIFA. So either we like it or not, we are called to work together. So we're working together. Okay. And of course, the most famous goal celebrations that you did was when the game against Arsenal, when you are playing for Manchester City and you celebrate in front of the Arsenal fans. What was the thought that going on in your head at the moment? And if you can relive that moment, would you do it again? But you see, the question is supposed to be both ways. If you ask me that question, the answer will be yes, I will do it again. Yeah. Because I think I had the chance to have a wonderful mother. Yeah. I had a chance to have a beautiful father who taught me a lot of things. Yeah. They taught me how to become a man. Yeah. They taught me how to behave. If I'm today, a lot of people say Bernard is well-educated person is coming from them. So being on the football pitch where I had fans, insulting my parents. Yeah. To be honest with you, we are used to this so-called racism in football. Yeah. I can still take it, but I will never take anybody insulting my mother, my father, and especially now my kid. I have one little beautiful daughter. If you tell me anything, I think I can handle it. If you say I'm ugly, I don't know how to play football, I'm not a good footballer, all those things are normal things to say to a footballer anyway. Yeah. But if you tell me what they were telling me then regarding my parents, I think the what I gave them is even small to what I could have done, because we are talking about my parents. Yeah. I will not allow anybody to touch them, even though today they are no more with me. They are somewhere protecting me. They are somewhere happy for me for who I became and what I have achieved. And I think if anybody, again, even now, if you talk about my parents, I go crazy. That's the minimum I can give them. That's the minimum respect I have for them. And obviously, that's something that I would never do, to insult somebody's parents, because as a kid, I didn't ask for anything. And today I'm here. Why I touch it? Why, if you want to insult me because you guys think I'm not a good footballer, that's fine. I have to accept it. But don't go to my parents, because my parents didn't tell me to play football. I decided to play. So anything, I'll take full responsibility for that. If I have to do it again, if they're fans insulting me as a player, I don't mind. But if they're insulting my parents, I would definitely do the same thing. Yeah, that's of course one of the issues that we need to talk about, because footballer is also a human being, right? And sometimes rivalry can go a step too further, and I think borderline needs to be said. Yeah, and you have been part of the fantastic team along the years. Spurs, very strong squad. You went to Real Madrid, also have lots of stars. In your experience, in your view, which are the strongest squad that you have ever played in? The strongest squad would be, obviously, we didn't win because I spent only 6 months there. I'm going to say Madrid. When you have Casillas in the pool, you have a Pepe and Ramos at the back, and Carvalho sometimes. You have Marcelo on the left, and you have Xabi Alonso and Ozil and Di Maria and Higuain and Cristiano Ronaldo. And for me, it was the first day in training. I was like, okay, now you are in the level is not the same anymore. You have to raise your level to match up with these guys. And for me, the strongest one would be definitely Madrid, because of name-wise, achievement-wise, or what these players have achieved. I'm talking about Casillas, 4 Champions League, Ronaldo 5 Champions League, Xabi Alonso 5 Champions League, Ozil 3 Champions League.
the list goes on, and some of them has won World Cup, European Championship. Obviously, we're talking about Casillas, Ramos. They have won World Cup, Championship, European Championship. Sorry, so I think, the squad in Madrid, and even in training is fun because Mourinho make it fun because we play football, we laugh, we eat together as a family, and for me it was the strongest squad I've trained with. Unfortunately, it didn't last long, but it's in my history book that I played for Madrid. One of the things that are very common this day in modern football is how rare is the traditional striker number 9. You were there, you were scoring goals like in a playing field. What changed in football recently, and why do you think number 9 is very rare, is a good quality number 9? Because it's not we don't have quality number 9 anymore. It's because the football has changed towards something else. Now a lot of managers are asking the number 9 to be part of the game, to be part of the build-up. Obviously, if you ask how many number 9 we have today, we have only 2 or 3 out there that can play you properly number 9. Yeah. Erling Haaland. What's this guy name? Mbappe. Kylian Mbappe, you can see, you can hear them every day in the interview. Even me seeing him play, he's not number 9 because he's always on the left. I have somebody in mind now, the name just disappeared. You have Erling Haaland, you have Isaac from Liverpool now. Yeah. Those players are properly number 9 because you can see their movement, and all the rest are number 10, 9.5. They drop deep, control the ball. They want to be part of the build-up. If you see Ekitike, good player, but he wants to be part of the game. Yeah. You know, he come deep, he take the ball. If you see the new striker that Newcastle also signed, Nick Walter Mate. Exactly. Yeah. So he also want to be part of the build-up. He want to play football. He want to enjoy the game. So it's not their fault. It's generational thing because the modern football is asking for a striker to be part of the build-up. So I think those are the things that they're doing quite well, and it's not that we don't have number 9 anymore. We have a lot. At the end of the day, we can see them scoring goals. We can see today. I don't even know if Mo Salah is a number 9 or on the wing because he's scoring more goals than any other striker in the league. He has been maybe 2 times in a row top goal scorer coming from the left. Yeah. So for me, at the end of the day, what they are asking you to do is to play football and score goals and win matches for your team. Yeah. So if let's say you are playing in today's game, how many goals do you think you can score, and what are the value of Emmanuel Adebayor today? Because striker today in the transfer window, the value is amazing. Like 80 million is the bare minimum. We saw Benjamin Sesko, we saw Ekitike is being bought in that range of price. For Emmanuel Adebayor, with your quality today, I'm happy for all these young lads obviously being bought for a lot of money, because which means the football is progressing, it's not regressing, which is a good thing which is a good thing globally. And if I should be playing today, yes, I think I can still score goals, but I'm not going to change the way I played, because for me, remember, I'm passionate about the game. But first and foremost, I think that also caused me a problem in my career. During my career, I want to enjoy the game first. Because as a footballer, I was a midfielder when I started my career in Togo. It's when I moved to France that they turned me into a striker. So for me, I want to be part of the game. I want to do nutmeg. I want to control the ball. I want to show skills. And I have a lot of problems with many of my managers, because they were telling me, Emmanuel, stay in the box. But I'm not Erling Haaland. I can't stay on a football pitch 3 minutes without touching the ball. I will go crazy. I will go mad. So I want to be part of the build-up. I will come, take the ball, pass, then run behind, take the ball, dribble, cross. And that's why you see in some games, I will shoot only one time and score only one goal. Sometimes I will not even shoot at all. If you look at my statistic, it shows there that I don't shoot a lot on pool, because if I'm not sure at least 85% I'm going to score,
I'm not going to shoot. But most of the striker, even if they knew that they have 10% of scoring, they will still shoot. If you look at Mo Salah today, that I respected a lot, that became one of the biggest, one of the greatest African ever to ever play in this league. And we are so happy that he's from our continent. I'm pretty sure he said sometimes he knew that he had 5% of chance to score a goal, but he will still take that 5%. Yeah. But me, it have to be opposite around. I have to be sure that I have 95% of chance of scoring. If not, I will not shoot. So, you know, because I was born as a midfielder, I started my career as a midfielder before I turned myself into a striker. So all those things, either you like it or not, make a huge difference. Okay, then now we talk about life after football. Obviously, after retiring, many footballers are struggling with the adjustment. What does routine look like for Adebayor after football? I think it's something that you can see yourself. Just you know, when I was a player, I used to say it, I'm living like a baby boy. I'm still living like a baby boy, still enjoying my life, and my life now has been. I was lucky enough. I will not say I'm intelligent more than the others. I'm just lucky enough to make a lot of money. I'm lucky enough to invest in the right direction. Obviously, most of the players also invest, but it didn't work out as expected because some of them, the banks had a problem. Their bank manager had a problem. Wherever they invest, the country had a problem. It's not their fault, so I will not blame them. But I was lucky enough. My turn out to well because today I have my company and I have my properties. I have my foundation. I'm doing a lot in Africa. I'm helping a lot of people in Africa, and I can say it, Alhamdulillah. I'm so happy. Thanks to the Almighty, my life is stable. And I'm still doing me. I'm still being happy. I'm still helping a lot of kids, a lot of young boys and girls in Africa through my foundation or through myself as a person. So yes, but like unfortunately, as you said yourself, we knew a lot of great players are going through things. But I think it's normal when you make a lot of money before and you don't have money anymore. It's difficult to live because when I first stopped in 2020, I stayed home for 1 year, and then obviously I was spending on my friends and on my people and the youth, and I'm like, okay, for the first ever time, there's no money coming in anymore. And I just remember we were also going through COVID, and it was a tough one. But after 2021, 22, 23, then everything became stable for me business-wise. Because remember, I have a lot of property around the world, and those things start working around. Those things start working out, and I start renting them, selling some to build another one, and I have my foundation, and I have my farms. I'm doing everything. I'm doing agriculture. I'm doing politics. I'm doing football. So I'm ambassador for so many companies. So you know, as I said again, Alhamdulillah, thank God. Perfect. The last part, I want to invite you for a quick game. For Indonesian audience, I'm going to mention a footballer's name, which is coming from our Indonesian national team senior, as well as the youth team. You just need to guess the position of the player. You would know some of the names resemblance into several legends. Okay. Let's start. Number 1, Beckham Putra. That can be only a striker. Midfielder, correct. Second, Arkan Kaka. Defender. Striker. Oh wow, okay. Okay. Third one, Figo Dennis. Midfielder. Correct. The fourth one, Alvarezi Buffon. Oh, I would love to go for goalkeeper, but I will go for defender. Exactly. 1 point score. And the last one, Muhammad Ferrari. Okay, Muhammad. Okay, it's mostly it's a striker name. Ferrari, speed and everything journey together. I will go for winger. Defender. Oh, there you go. Okay. Perfect. Thank you so much, Thank you Adebayor. so much, Really brother. appreciate to have you. It's more than a pleasure. Ya, itu dia tadi pembicaraan gue dengan Emmanuel Adebayor. Orangnya humble sekali, bener-bener salut lah gue sama dia. Dia juga cerita kalau
kali kan masih main di politik, masih main di investasi dan lain sebagainya. Jadi gue cukup appreciate dia, sangat humble ya gitu. Dan tentunya gue ingin ngingetin kalian sebelum closing buat berlangganan video dengan kode unik gue. Dan as always my friend, have a lovely day.